kedua yaitu peran setiap sila Pancasila dalam pendidikan. Sila pertama, pendidikan agama menjadi bagian integral dalam kurikulum, membentuk peserta didik serta yang beriman dan bertakwa. Sila yang kedua yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesadaran akan kemanusiaan yang tinggi menjadi fokus pendidikan. Sila yang ketiga yaitu pendidikan berperan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sila yang keempat, pendidikan mengarahkan pada pengembangan sikap partisipatif, menghargai pendapat dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sila yang kelima yaitu pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Poin yang ketiga, setelah membahas tentang filsafat pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menekankan pada pengembangan potensi peserta didik serta optimal baik fisik, intelektual, emosional maupun spiritual. Membangun pendidikan berbasis Pancasila, humanisme, religius, demokratis, berorientasi pada kemandirian dan kreativitas serta pemersatuan bangsa. Yang keempat, saya membahas tentang filsafat humanisme religius, menggabungkan nilai kemanusiaan dan religius, membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki integritas moral tinggi, menekankan keseimbangan antara pengembangan intelektual dan spiritual. Yang kelima yaitu filsafat progresivisme, mendorong pembelajaran yang aktif, dinamis dan berpusat pada peserta didik, berfokus pada pengalaman praktis, empirisme dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Yang keenam yaitu filsafat konservatisme dalam budaya lokal, menjaga dan melestarikan nilai-nilai tradisi dan warisan budaya, memastikan identitas budaya Indonesia tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Yang ketujuh yaitu tujuan pendidikan, membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Poin yang kedelapan yaitu pendidikan karakter, membentuk sikap, nilai dan perilaku individu agar menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Poin yang terakhir yaitu tentang tantangan dan solusi. Tantangan dalam implementasi pendidikan karakter dan nilai filosofi pendidikan. Pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang baik. Baik, dari penjelasan tadi, adakah yang ingin bertanya? Baik, saya akan memberi pertanyaan kepada Nurhaliza. Bagaimana Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan memengaruhi tujuan pendidikan di Indonesia? Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Jadi ada yang menjelaskan bahwa mengenai penerapan filsafat progresisme. Jadi saya tanyakan, misalnya Anda memberikan contoh mengenai penerapan filsafat progresisme dalam pembelajaran mata pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa. Bagaimana Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan mempengaruhi tujuan pendidikan di Indonesia? Jadi Pancasila mempengaruhi tujuan pendidikan Indonesia dengan menanamkan nilai sesuai dengan 5 sila Pancasila tadi, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan harus menciptakan peserta didik yang
menjunjung